Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nggak benar kan? Bagaimana Mas Roy kemudian mengatakan dokumennya Pak Jokowi otentik? Kan itu kan mengandaikan dokumen Jokowi, Pak Jokowi itu tidak otentik, ya. Karena itu Mas Roy kemudian melakukan editing. Kemudian hasilnya adalah dokumen itu seolah-olah otentik. Kan nggak masuk akal. Hal yang tidak masuk akal saja masih digunakan oleh penyidik. Oke, saya berikan langsung kepada Bung Rifai. Ada beberapa pertanyaan tadi yang harus disampaikan. Pertama soal judicial review, uji materi, dan juga soal kenapa Pak Jokowi tidak hadir di citizen lawsuit, ya, sidang di Solo. Silakan. Oke, pertama saya pribadi mengapresiasi langkah litigasi yang diajukan oleh Bang Roy dan kawan-kawan yang didampingi oleh Bang Refli untuk mengajukan JR ke MK. Ini cara pembelaan yang terhormat dan berdasar hukum. Ya, apalagi saya perlu kampanye juga, MK ini adalah hadiah dari sebuah negara hukum di mana setiap warga negara bisa menguji undang-undang bahkan membatalkannya. Dan mereka ada kepentingan terhadap perkara. Sekalipun saya berbeda pandangan terkait substansi yang diajukan. Kenapa? Pertama, sudah banyak orang menguji pasal 310, 311, 27 berulang-ulang dan selama ini, dan selama ini dipertahankan. Bahkan terakhir di putusan 105 2024, MK tetap mempertahankan perlunya pasal penghinaan dan fitnah, ya termasuk yang di sosial media, namun mempersempit siapa yang dimaksud sebagai korban. Di mana tidak boleh ini digunakan oleh pejabat negara, instansi negara, komunitas tertentu. Tapi tetap bagi setiap warga negara boleh melindungi dirinya dari soal pencemaran nama baik dan fitnah. Lalu kedua, kita tadi sudah disinggung sedikit, sudah rubah undang-undang baru dari KUHP lama ke baru, ya. Delik ini pun hidup kembali, tidak dihapuskan. Beberapa delik dihapuskan loh, dari zaman KUHP Belanda, tapi delik ini dihidup kembali di pasal 433 dan 434. Artinya masyarakat maupun pemerintah masih sepakat delik penghinaan maupun pencemaran itu masih diperlukan untuk penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia ke depan. Ya. Dan sebenarnya ini juga pengejawantahan dari pasal 28G konstitusi kita yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan atas harkat dan martabatnya. Ya. Buat saya sendiri melihat nama baik ini sesuatu yang penting loh, perlu kita jaga sehingga kalau dikoyak orang boleh membela dirinya. Nama baik ini kan salah satu dari standar moral, Bang. Bayangkan kalau masyarakat Indonesia sudah tidak penting lagi dengan nama baik, justru bahaya standar moral kita jatuh gitu ya. Jadi menurut saya ya, secara kebutuhan masih tetap perlu ada. Karena lagi-lagi menguji ke MK itu bukan soal adanya isu penegak hukum yang kriminalisasi, tapi dia harus bertentangan dengan konstitusi. Itu harus dibuktikan nanti oleh Bang Refli dan kawan-kawan. Satu lagi yang cukup menarik adalah, kemarin agak jok di TV lain. Kalau Bang Roy masih mau menguji membatalkan itu, pertanyaannya, loh kalau nggak salah minggu kemarin Bang Roy menggunakan pasal itu untuk melaporkan Bang Egy dan kawan-kawan. Jadi menjadi miris. Di satu sisi membatalkan, di sisi lain menggunakan itu untuk kepentingan hukumnya. Bentar. Pasal 310, 311, 27. Pencemaran nama baik. Yang dilaporkan kan lebih kurang nih kemarin kalau yang nggak salah saya dengar ya di media klarifikasi. Bang Egy melaporkan Bang Roy, lalu Bang Roy kemarin kompres di Polda ingin melaporkan balik Bang Egy dan siapa gitu ya. Menggunakan pasalnya 310, 311. Boleh nggak saya konfirmasi bentar? Boleh. Karena menarik. Saya masih mau lanjut lagi ya selain yang ini. Saya kasih kesempatan nanti. Jadi ini supaya jelas dulu pemirsa. Jadi bahwa Mas Roy dan kawan-kawan Bang Refli itu melakukan uji materi pasal 310, 311. 27. UITE. Undang-undang ITE. Ya. Pencemaran nama baik. Dan fitnah. Tapi justru menggunakan pasal itu untuk melaporkan Bang Egy dan Damai Hari Lubis. Di Polda. Berdasarkan statement konfes terakhir ya. Monggo silakan. Jadi tadi Bang Rifai bilang kalau saya nggak salah dengar. Jawaban saya Bang Rifai salah dengar. Oh. Jadi yang dilaporkan itu saya. Saya dilaporkan oleh Egy Sujana. Tapi tidak oleh Bang Damai Hari Lubis. Yang katanya soal tuyul. Nanti kita bicara lah soal tuyul. Tuyul apa tuh, Bang? Sedikit. Ya ada tuyul kan. Waktu itu kan ada dia memetaforakan dirinya. Jadi Egy Sujana itu memetaforakan dirinya bagaikan surat At-Toha. Ya, bagaikan surat At-Toha bahwa, nah ini gambarnya. Sorry ini belum sempat tak kirim tadi. Tapi ini artinya dia seolah-olah Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Itu versinya Bang Egy. Versinya Egy. Versinya Lukas Suarso nih jurnalis senior. Pak Lukas Suarso, Pak Lukas nulis 2 tuyul menemui jin Ifrit. Mana 2 tuyulnya? Nah saya Pak Rifai waktu itu ketika konpres bilang,
kami tetap berjuang meskipun ada 2 tuyul yang lepas. Saya bilang Mas Roy bilang gitu. Saya bilang Dua gitu. tuyul maksudnya Bang Egy sama Bang Damai. Iya, 2 tuyul pengen. Dan sekarang tuyulnya aja masih ngikut sama saya nih. Ini tuyulnya aja masih ngikut nih. Ini tuyul nih nakal ini ya. Udah nggak bawa ayam tapi tuyulnya ikut. Jadi yang Tuyul ini yang katanya dilaporkan gara-gara tuyul. Lah sekarang biar Polda Metro Jaya Pak Rifai nanti menguji laporan dari tuyul. Nah gitu. Jadi Mas Roy Suryo yang dilaporkan oleh Egy. Oh, Nah, Tapi di kongres kemarin saya yang klarifikasi dengar, sedikit ya. yang saya dengar kongres Karena kemarin, jangan sampai keliru gini. Abang mau melaporkan Bang Egy. Kita tunggu perkembangannya. Rencana. Oh, berarti masih rencana ya. Ya, Tapi ada statement itu ada. Ya, Ini tapi Bang gini, Refli ya. biar tidak Sedikit, keliru sedikit, gini. Kita itu tidak minta membatalkan secara keseluruhan. Pasal 310, 311 yang kemudian bermimikri menjadi pasal 433 dan 434 KUHP yang baru. Yang kita minta itu adalah perluasan tafsir sebagaimana sudah diberikan MK berkali-kali. Jadi siapa bilang tidak ada kemajuan? MK sudah membatasi tidak boleh pejabat publik, ya kan? Tidak boleh institusi publik, tidak boleh organisasi yang ajak dan lain sebagainya. Nah, kita minta urusan publik atau public affairs atau public interest itu juga merupakan pengecualian. Jadi kalau itu berkenaan dengan urusan publik atau public interest atau public affairs, maka orang tidak boleh digugat dengan pasal itu. Nah, contoh ya. Oke. Ya, dikit. Urusan ijazah itu adalah urusan publik. Karena? Ijazah Jokowi. Karena ijazah itu tersebut sudah digunakan untuk jabatan publik. Baik wali kota, gubernur maupun presiden. Sehingga walaupun sang pemiliknya sudah pensiun sebagai pejabat publik, ternyata tidak pensiun juga, masih di Danantara ya. Oke lah, itu kita tidak hitung. Maka urusan ijazah itu selamanya menjadi urusan publik. Karena itu siapapun yang memberikan penilaian, mengomentari, melakukan penelitian terhadap ijazah tersebut tidak merusak ranah privat orang tersebut karena tidak memerlukan izin karena ini sudah merupakan domain publik atau public domain. Nah, once dia menjadi public domain, maka terbuka bagi siapapun untuk mengujinya, memperdebatkannya dan lain sebagainya karena sudah menjadi urusan Dan tidak boleh dikriminalisasi. dan tidak boleh, bukan tidak perlu, tidak boleh menggunakan pasal itu untuk melaporkan atau mengkriminalisasi. Nah, itu yang kita minta perluasan tafsirnya. Jadi sekali lagi bukan menghilangkan pasal Bukan membatalkan tersebut. ya. Oke. Bukan menghilangkan. Oke, saya lanjutin ya. Saya kira masih ada topik. Oke. Dengan tetap menghormati upaya hukum yang dilakukan nanti Bang Refli ya, karena saya sih suka-suka saja orang berlitigasi secara profesional. Tapi kalau Bang Refli bilang bahwa ini digunakan untuk kepentingan umum atau public affair ya, menjadi menarik juga. Kenapa? Karena sebenarnya nggak perlu dibawa ke MK. Sudah ada norma itu. Kalau kita baca pasal 310, 311, ada pengecualian. Seseorang tidak akan dipidana karena fitnah atau penghinaan manakala dilakukan untuk kepentingan umum. Jadi gak usah diuji, itu sudah ada landasan hukumnya. Orang tidak akan bisa difitnah atau dihina hanya karena dia melakukan untuk kepentingan umum, satu. Kedua, untuk pembelaan diri. Ketiga, dia juga boleh membuktikan kebenaran tuduhannya. Tapi semua itu diuji di pengadilan. Itu diatur di pasal 312, sekarang di 434. Jadi kalau Bang Refli, dengan tetap menghormati Bang, tapi saya tetap beda pendapat. Jawab lagi. Karena buat saya kepentingan umum itu sudah menjadi norma. Ngapain lagi dibawa ke MK. Nah, saya mau lanjut dulu ke Solo sedikit Bang. Soal Solo, lagi-lagi kalian di perbincangan saya perlu klarifikasi. Citizen lawsuit. Oke. Ya, pertama di dalam perkara perdata, mungkin teman-teman juga tahu semua, bisa dilakukan perwakilan kepada advokat. Jadi tidak wajib dalam perkara perdata itu prinsipnya muncul. Ya bahkan dari 1000 perkara yang muncul itu mungkin hanya satu perkara. 999 pasti didampingi pengacara. Semua aktivis sudah tahu, penegak hukum tahu tentang itu. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau Pak Jokowi tidak hadir dan menugaskan kepada rekan-rekan pengacara di sana. Itu satu. Kedua, mohon maaf juga dengan tetap menghormati upaya hukum dilakukan oleh teman-teman, apalagi kuasa juga teman sejawat saya, Bang Taufik ya. Kami berpandangan memang gugatan itu juga sudah salah kamar. Mohon maaf dengan tetap menghormati. Karena di semua literatur maupun undang-undang silakan buka yang namanya citizen lawsuit itu adalah gugatan yang diajukan kepada pejabat negara untuk melahirkan sebuah peraturan tertentu yang menyelesaikan persoalan warga negaranya. Jadi petitumnya itu harus jelas. Memerintahkan misalnya menteri ini untuk menerbitkan peraturan menteri nomor sekian yang mengatur tentang apa. Salah satu jurisan terkenal adalah tentang pengendalian banjir. Itu pernah digugat oleh teman-teman aktivis. Gubernur Jakarta digugat untuk melahirkan sebuah peraturan ya, yang mengatur tentang pengelolaan banjir. Jadi persoalan yang dilaporkan oleh warga negara ini diselesaikan dengan Gubernur siapa waktu itu? peraturan ya. Gubernur siapa waktu itu? Jakarta. Siapa?
Saya nggak sebut nama lah. Tapi itu teman-teman aktivis ya. Enggak, yang waktu Tinggal di googling sekarang, banyak kok. Iya, saya pernah Salah saya satu- agak samar-samar. salah satu Anies putus- Baswedan waktu itu. Ya, salah. Jadi salah satu putusan apa citizen lawsuit yang menarik adalah di situ ya. Jadi menurut saya mohon maaf kalau sekarang petitumnya itu bilang ijazah ini palsu. Buat saya itu bukan domain citizen lawsuit. Dengan tetap menghormati buat saya ini salah kamar dan kami sedikit Karena meyakini ya. citizen lawsuit itu adalah untuk kebijakan publik maksudnya. Yes, jadi gugatan, ini definisi umum ya, yang ditujukan kepada pejabat negara untuk melahirkan sebuah peraturan yang menyelesaikan persoalan yang dilaporkan oleh si sang warga negara. Contohnya ada banjir, warga negara dirugikan, dia gugat Gubernur Jakarta agar melahirkan peraturan yang menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Ya. Misalnya mengatur tentang apa, sepadan sungai, and so on gitu ya. Jadi kalau ini soal ijazah di bawah sana dan saya baca petitumnya kebetulan, loh kok ini urusannya kok ijazah palsu, nggak nyambung. Ya tapi saya tetap menghormati ya, mari kita lihat nanti putusannya seperti apa di ujung ya. Dan menurut saya ini bukan soal hakim yang berpihak tidak berpihak, tapi semua literatur silakan di googling apa yang dimaksud citizen lawsuit, semua akan terjawab. Jadi jujur aja kami tidak begitu serius menghadapi gugatan. Jadi Anda bingung Mohon maaf. maksudnya? Nggak terlalu serius maksudnya Anda bingung satu, yang kedua udah pasti kalah lah gitu. Pasti salah kamar, Bang. Pasti ya, artinya Pasti salah secara kamar. bahasa awam udah pasti Dengan kalah lah. tetap menghormati ya. Karena itu juga pembuktian kita tidak begitu maksimal di perkara itu. Jadi ini perlu dipahami ya. Tapi kami tetap menghormati ya. Tentang upaya hukum dan kita juga tetap mengimbangi sebatas yang mungkin bisa kita Termasuk di lakukan. MK juga maksudnya? Oh MK juga kita ya akan monitor, kita kan bukan pihak ketiga berkepentingan ya. Jadi kalau digugat ke MK itu nanti pihak ketiga berkepentingan adalah DPR dan Nah, menurut pemerintah. Anda ya pasti lemah juga gitu menurut Anda. Untuk keyakinan hukum saya merasa susah. Kenapa di MK lemah? MK yang bukan citizen lawsuit lemah karena harusnya kebijakan publik. Anda menilai bahwa ijazah ini bukan kebijakan publik. MK Satu. karena pasal ini Kalau MK diuji berkali-kali, selama ini dikukuhkan. Undang-undang baru dihidupkan, deliknya masih terus dipakai. Ketiga lagi-lagi, mau dibilang bertentangan dengan konstitusi mana? Karena disusul di pasal 28G UUD 45 dinyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan harkat dan martabat. Gitu loh. Apalagi kalau di era post-truth ya Bang ya. Bayangkan loh di era post-truth seperti ini ya. Dengan masyarakat kita yang beragam, SDM juga terbatas. Isu-isu murahan, fitnah-fitnah yang dilempar ke dunia sosial media ini bisa memecah belah atau membangun konflik horizontal. Mohon maaf, di Eropa saja bisa terjadi gerakan politik hanya gara-gara isi presiden dituduh laki-laki. Itu SDM tinggi loh. Prancis ya. Di Prancis. Bayangkan kalau di Indonesia ini dibiarkan isu-isu murahan atau isu yang mengadu domba ya dilempar, bisa terjadi kerusuhan. Itu sangat bahaya sekali. Jadi buat saya justru sosial media harus dibentengi, dijaga dengan pasal itu. Tapi kalau buat saya mungkin jalan keluarnya kalau dia fitnah, tindak. Kalau penghinaan mungkin bisa ditolerir. Karena kalau fitnah itu secara agama pun lebih kejam dari pembunuhan. Kalau soal fitnah, hina ini bisa salah menggunakan ya. Bisa penguasa represif, dikritik bilang hina. Itu saya juga nggak setuju. Tapi kalau fitnah, ini korbannya bukan hanya si korban, tapi seluruh masyarakat diberi informasi yang sesat dan betul-betul bisa memprovokasi. Itu mungkin. Saya tambahkan sedikit. Begini ya. Kalau kita mau bicara tentang negara hukum, negara demokrasi, negara yang menghormati hak asasi manusia, itu kita bicara tentang sebuah keadaban, ya, bukan bicara sebentar-sebentar lapor, sebentar-bentar minta tangan besi negara menghukum orang. Yang dilakukan di Perancis itu penuh keadaban. Dia menggugat secara perdata orang-orang yang menyatakan itu. Nggak kayak kita, bertengkar di antara kita berdua bilang, saya lapor kamu ke polisi, saya bikin LP. Kan baru saja terjadi itu. Ada lawyer bertengkar sama aktivis, emak-emak, langsung dibilang, saya buat LP. Nah, itu soal keadaban hukumnya. Jadi kalau seandainya kita dirugikan secara perseorangan, maka Anda bisa gugat secara perdata karena itu hak Anda sebagai warga negara. Semua warga negara bisa filing untuk menggugat seandainya Anda dirugikan. Tetapi menggunakan tangan besi negara itu yang tidak boleh sembarangan. Karena menghadapkan negara dan warga negara jadinya. Itu satu hal. Yang kedua, mengenai tadi itu kan sudah dinormakan di dalam pasal 310 dan kemudian diadopsi kembali ayat 2. Iya Adinda, yang kita minta kan bukan satu pasal itu saja tapi 6 pasal. Yang kita minta adalah sebuah tafsir konstitusional agar yang namanya urusan publik, public affairs atau public interest itu dijauhkan dari hal-hal penggunaan pasal-pasal untuk mengkriminalkan orang. Terutama pasal 35. Yang ancaman hukumannya sampai 12 tahun penjara. Bayangkan, saya membayangkan Mas Roy sampai 70 tahun nanti di penjara. Ya kan Kegaduan kacau ya? dia. Berita bohong kegaduan itu. Kenapa? Berita bohong yang menyebabkan kegaduan. Apa isinya? Bukan, pasal 35 itu pasal yang seolah-olah
mengedit dokumen yang tidak Oke. asli seolah-olah menjadi otentik. Saya boleh bacain ya? Saya Ya boleh kan? bacain. Gitu. Pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2024. Ya, 2008. 2008 bisa tapi enggak itu sudah jadi yang baru sekarang. Oh, udah Oke, jadi yang baru. silakan. Oke. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nggak benar kan? Bagaimana Mas Roy kemudian mengatakan dokumennya Pak Jokowi otentik? Kan itu kan mengandaikan dokumen Jokowi, Pak Jokowi itu tidak otentik. Ya, karena itu Mas Roy kemudian melakukan editing. Kemudian hasilnya adalah dokumen itu seolah-olah otentik. Kan nggak masuk akal. Hal yang tidak masuk akal saja masih digunakan oleh penyidik. Padahal dia mengatakan 99,9% dokumennya itu palsu. Nah, hal yang seperti ini kan masih digunakan. Ada abuse of power. Jangan salah. Sebentar, ini menarik nih. Iya. Jadi kalau seandainya ada pasal yang nggak masuk akal, Iya. nggak sesuai konteks, Iya. pasti penyidik harusnya tidak akan menggunakan pasal itu. Iya dong. Kan mereka pakai pikiran, pakai otak juga gitu. Kalau ada, kan gini, kalau seandainya dilakukan, ini bayangan saya, Iya. pasti akan gagal nanti di penuntutan. Jaksa nggak akan mau terima. Begini, pasal-pasal itu sering digunakan agar bisa menahan orang. Oke. Seperti misalnya kasus Habib Rizik. Awal-awal dia dikenakan telah melanggar prokes, protokol kesehatan di Undang-Undang Kesehatan. Iya, iya. Ancaman hukumannya cuma 1 tahun penjara. Nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Oke. Karena tidak bisa ditahan, dipakailah pasal 160 provokasi, yaitu penghasutan. Oke, soal nanti di penuntutan, di pengadilan nggak gagal, dipakai belakangan. Yang penting bisa nahan dulu. Oke, ini inilah yang oke. namanya abuse of power. Nah, Oke, ini gara-gara menarik. abuse of power ini ada sejumlah purnawirawan TNI yang akan menyampaikan. Nanti kita akan bicara soal Ya, itu. PMA Tapi sebelum itu, Ya, saya mau oke. tanya, ini penting juga. Mungkin ada yang mau jawab soal ini? Baik. Ya, saya mau jawab. Jadi pasal itu digunakan sengaja untuk menahan, tapi nanti di penuntutan karena nggak masuk akal, ya mau dipulangin nggak ada Saya masalah. kira, makanya saya bilang tadi, sebenarnya Bang Refli ini sudah sangat memahami tata negara dan pidana dan saluran-saluran hukumnya. Kalau saya ingin cepat untuk memastikan ini apa abuse of power, abuse of authority, ya kenapa nggak lakukan pra peradilan saja, Bang? Dari kemarin saya minta itu loh, Bang, supaya kalau di MK nanti berlama-lama untuk menguji itu yang paling cepat. Nah, yang kedua, saya dengan Bang, tapi nggak, kalau pra-peradilan gini, saya juga pernah melakukan pra-peradilan. Iya, Dan saya yakin saya waktu itu mengatakan kebenaran. iya. Dan hasilnya kalah. Ya, nah sekarang begini, tapi kan ada yang menang juga. Kita Nggak, kan ini tidak boleh, saya nggak pernah, kita saya nggak pesimis pernah. kan. Iya, artinya begini, conviction rate dari pra-peradilan tentu kita bisa lihat. Saya tidak kanan, tidak kiri, tapi Iya. ini bicara soal bagaimana nurani keadilan. Nah, kalau kita sudah Ada banyak bicara- yang kemudian tidak percaya soal Iya. itu. Soal apa namanya putusan dan lain sebagainya itu Yes. tentu belakangan ya. Adinda Aiman. Saya yakin bahwa banyak hakim juga yang saya sangat menjalankan saya sangat tugasnya mafhum. dengan baik dan Saya sangat mereka terus mafhum. berbenah. Saya sangat mafhum apa yang disampaikan Adinda Aiman. Tapi pertanyaannya, kalaulah kita tidak percaya pada proses peradilan, maka ujung-ujung dari proses ini akan kemana? Kan MK juga peradilan, peradilan pidana juga peradilan, perdata juga peradilan. Lah kalau kita tidak percaya dengan lembaga penegak hukum, terutama untuk kebenaran material, lalu kepada lagi kita pergi. Nah kalau sampai ke sana, pertanyaan saya, kenapa Mas Roy waktu itu menggugat, meributkan ijazah Pak Jokowi? Bukankah itu dibawa ke pengadilan? Oke, Citizen silakan- Lawsuit juga silakan di jawab dulu. pengadilan. Baru yang kedua, satu lagi, saya meneruskan dari Adinda Rifai. Nah yang disebut dengan Citizen Lawsuit tadi, di saat yang bersangkutan berkuasa, punya kewenangan, bukan setelah dia mantan. Itu loh. Jadi Citizen Lawsuit itu pada saat dia berkuasa, punya authority digugat. Nah maka disampaikan tadi, makanya kita menjadi confused gitu loh. Nah yang saya mau katakan, kenapa tidak Bang Refli, supaya buka-bukaan, bawalah ke pengadilan. Kan ijazah itu yang dicari Bang. Kenapa nggak Memastikan ke Pak pra-peradilan Jokowi saja? Kenapa gitu loh. nggak Ya, pra-peradilan? oke ya. Adinda Razman ya. Kita itu selalu berdiskusi setiap kita bertemu apakah kita mau mengajukan pra peradilan atau tidak. Ada lawyer kita yang mengatakan ada optimisme di dalam KUHAP yang baru itu jauh lebih baik dibandingkan KUHAP yang lama. Kan begitu? Ya. Tapi di sisi lain prinsipal kita masih berpikir-pikir. Kenapa masih berpikir-pikir? Karena tadi
sukses di dalam pra-peradilan itu buruk. Kalau misalnya Anda dipersepsi dekat dengan kekuasaan, walaupun Anda buronan, menang Anda. Kemarin yang paling awal itu adalah ketika seorang yang powerful ada diduga rekening gendut, menang dia. Bahkan dia bisa membuat tata hukum yang baru kan, di mana tersangka tidak boleh mengajukan pra-peradilan, tiba-tiba boleh karena itu. Nah, karena itu kita menghitung bukan hanya soal teknis hukumnya, tapi juga bagaimana hasil yang kemudian justru akan mempersulit posisi para tersangka kalau seandainya kemudian hakim tidak cukup independen. Nah, saya kira Adinda pahamlah ya kan. Kadang-kadang kan kita sok-sok prosedural. Kalau enggak, ajukan pra-peradilan. Padahal kita tahu pra-peradilan itu kadang-kadang menjadi kuburan. Begitu pra-peradilan dikalahkan, cepat-cepat dia ditangkap dan lain sebagainya. Nah, tetapi ya Adinda Rasman, siapa tahu dalam 1-2 hari ini tiba-tiba kita mengajukan pra-peradilan. Kan tidak kita tutup itu. Tapi kita kaji dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Itu yang harus kita pahami. Jadi, tetapi sekali lagi saya katakan, mengajukan ke MK itu kan bukan karena kepentingan selfish RRT aja. Tapi kepentingan saya, kepentingan Rasman, kepentingan semua yang ada di sini. Suatu saat nanti kita bisa kena juga pada hal-hal seperti ini. Kecuali Anda tidak pernah mau kritis dengan kekuasaan. Tapi once Anda kritis dengan kekuasaan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka disitulah kita perlu yang namanya protection konstitusi, kemudian hak asasi manusia, demokrasi. Tapi kalau Anda misalnya cuma duduk di rumah, menjadi pegawai biasa saja, tidak pernah mengeluarkan pendapat, tidak pernah hadir di rakyat bersuara, tidak pernah mengadakan acara seperti ini, Anda tenang-tenang saja. Tetapi begitu Anda mau kritis terhadap kekuasaan dan tidak ada penguasa yang suka dikritik, maka disitulah perlu perlindungan hak asasi manusia, perlindungan kebebasan berbicara dan berpendapat. Itulah yang dikatakan Hatta, Muhammad Hatta ketika membuat konstitusi. Supomo dengan keyakinan luar biasa mengatakan, udahlah kita kan bentuk negara kekeluargaan. Yang namanya presiden itu bapak, nggak mungkin dia menerkam anak-anaknya. Kata Hatta, iya yang kita bikin negara kekeluargaan. Tapi bukan tidak mungkin nanti bapak kemudian ganas kepada anaknya. Karena itu kita butuh perlindungan. Bahwa hak menyatakan pendapat, ya kan, baik secara lisan dan tulisan itu dilindungi. Walaupun pada waktu itu alergi hak asasi manusia karena dianggap paham individual barat. Tetapi masukan Hatta itu akhirnya diadopsi dan kemudian lebih diadopsi lagi dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000. Maka pada saat ini kita dikatakan bahwa konstitusi kita mengandung banyak perlindungan hak asasi manusia, tetapi sering sekali dia kemudian direjusir di bawah konstitusi itu seperti dalam sejumlah undang-undang dan lebih tereduksi lagi dalam praktik-praktik politik, contoh praktik-praktik hukum yang ada. Contohnya tadi penerapan pasal 35 Undang-Undang ITE yang tidak pada tempatnya, bahkan secara logika justru berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Begitu Adinda. Baik, saya jawab sedikit. Karena itu ada ngopi juga. Siap, abangku. Saya ingin flashback ya bang. Setahu saya Mas Roy, Rismon, Tifa, ya bang ya. Kan mereka ini ngotot bang. Ngotot 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. Palsu, oke. Dijawab oleh Pak Jokowi tidak palsu dengan melaporkan ke polisi. Terus kalau saya ikut cara berpikir abang, maaf ini saya ikutlah dulu. Katakanlah putusan MK mengatakan retroaktif. Oke, tidak prospektif. Lalu kemudian tidak jadi tersangka. Terus bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi ini? Ujung-ujungnya bagaimana jalan cerita ini? Jadi maaf ini bang ya. Maka saya lihat spirit awal dari Roy dan kawan-kawan ini sudah berbeda. Mereka malah menguji keabsahan tersangka mereka. Ketika ada saluran di pra-peradilan khawatir. Nah lalu di persidangan nanti tidak yakin dengan hakim. Nah, saya mau katakan bahwa bukankah forum sudah dibuka oleh Pak Jokowi di pengadilan. Saya mau mengatakan itu bang, Mas Roy dan Tifa silakan kita bertarung di pengadilan. Apa yang abang sampaikan tadi kita setuju. Iya, itu tadi bang pikiran saya. Sebentar. Ini menarik. Ada kopi dulu ya. Pikiran saya begitu. Menarik. Jadi kalau seandainya katakanlah MK mengabulkan apa yang dikehendaki oleh Bang Refli dan kawan-kawan, maka Pak Jokowi full of uncertainty, penuh ketidakpastian.
Kan kita butuh Karena kepastian namanya hukum. sudah dicemarkan dan Yes. seterusnya. Ya, oke. Itu Bang Silakan. Bisa pikiran dijawab? Silakan. Atau mau ngopi dulu? Enggak. Kita ngopi dulu. Kalau bisa hangat karena bikin hangat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat, jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani rakyat bersuara. Kami akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami.